Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Hiwar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tema kita pada hari ini cukup menarik, yaitu menguak indikasi korupsi kuota haji. Sangat menarik, bukan? Pada hari ini saya ditemani oleh dua narasumber. Pertama adalah Dr. Haji Muhammad Khosnan LCMH. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Kita jabat tangan Masya dulu nih. Wah, Allah. luar biasa. Matur Yang kedua adalah Ustadz Muhammad Mikdam Makti LC. Ini juga luar biasa. Dan pernah melaksanakan ibadah haji pastinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik ini Ustadz. Jadi beberapa bulan terakhir ini itu kan tema pembicaraan tentang indikasi korupsi kuota haji itu kan banyak kita dengar. Tapi kan kita tidak tahu kan, yang sesungguhnya itu seperti apa. Sebab yang bisa menyatakan korupsi itu kan tentu orang yang punya otoritas dan orang yang ahli dalam bidang itu. Itu kira-kira yang kita sepakati ya. Tapi kita sekarang ingin tahu. Pertanyaannya begini, bagaimana sih sebetulnya pengelolaan haji di Indonesia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Sahabat Hiwar Universitas Islam Indonesia. Bapak Dekan yang terhormat dan Ustadz Mikdam yang saya hormati juga. Jadi kalau kita sebelum jauh masuk kepada masalah menguak indikasi korupsi kuota haji, kita terlebih dahulu mengetahui haji yang bentuk apa saja yang dibolehkan oleh pemerintah Indonesia sehingga dia legal secara pemerintah Arab Saudi dan begitu juga Indonesia. Di dalam undang-undang haji, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, itu di situ dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dan disepakati serta baik itu secara hukum, baik itu hukum negara ataupun Islam, itu ada 3. Yang pertama disebut dengan haji reguler. Kemudian yang kedua ada namanya haji khusus. Kemudian yang ketiga ada namanya haji mujamalah atau furada. Jadi ketiga haji ini sudah masuk di dalam sistem e-hajj istilahnya. E-hajj. Jadi ada satu sistem yang disebut dengan e-hajj, di situ masuk sistem yang ada yang kaitannya dengan pemerintah Arab Saudi. Maka oleh sebab itu, jadi ketika kita melakukan ibadah haji selain itu, maka itu tidak sah secara legalitas ya, karena dia di luar kota yang sudah disepakati oleh perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi. Maka dari itu, untuk lebih tahu apa sih bedanya reguler, khusus, begitu juga mujamalah ya. Furada ya. Jadi yang maksud dengan haji reguler itu adalah haji yang dikelola langsung oleh pemerintah, baik mulai dari pendaftaran dan seterusnya, sehingga penanganan di Arab Saudi pun juga dihandle. Makanya jatah dia itu kotanya terbanyak, yaitu 92% dari total kota yang diberikan oleh Arab Saudi. Sementara yang kedua ada namanya haji khusus, atau kita dengar dengan haji plus gitu ya. Haji plus itu adalah yang mengelola travel atau KBHU sekarang, KBIH atau PIHK. Ya, maaf ya, PIHK. Yang mana PIHK inilah yang dia mengelola pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian tapi dia harus ada, PIHK itu harus punya izin dari Kementerian Agama. Ya, sehingga dialah yang mendaftarkan, kemudian baru dimasukkan ke Kementerian Agama, yang mana nanti ada misalnya disebut dengan Siskohat ya. Sistem komputerisasi terpadu di sana ada. Dan ini jadi kota haji yang total diberikan nantinya itu dibagi 2 ya, berapa persen? Jadi 92% itu untuk haji reguler, kemudian 8%-nya untuk haji khusus. Sementara haji furada di luar itu.
Kemana Arab Saudi itu biasanya mendekati waktu-waktu haji itu mereka memberikan kuota haji kepada beberapa negara, terutama kepada Indonesia. Dan itu sampai ribuan. Dan disitulah banyak yang mereka itu mendaftar saat itu kemudian juga langsung berangkat. Karena dia adalah hanya spekulasinya yang sangat bahaya. Karena dia kadang-kadang bisa dapat ya, kadang-kadang bisa juga. Maka oleh sebab itulah nanti barulah kita baru masuk. Kenapa yang reguler dan plus ini kok sampai-sampai di sini ada indikasi untuk korupsi kuota haji? Nanti Coba, akan dibahas. nanti kita Ya. lihat dulu ya. Begitu. Saya kok melihat, pertanyaan saya itu begini, apa sih pentingnya melakukan apa namanya klasifikasi ya terhadap calon haji ini? Iya. Reguler tentu lebih banyak. Dan itu umumnya kan dari masyarakat pada umumnya ya, dengan variasi tingkat ekonomi yang cukup signifikan mungkin kan, karena ada di antara masyarakat kita itu untuk persiapan haji ini lebih dari 10 tahun. Dan ada juga cukup 1 tahun, dan bahkan ada cuma 1 bulan atau mungkin 1 minggu atau 1 hari kan. Itu yang reguler. Kemudian ada yang haji khusus gitu ya, yang dikelola oleh pihak lain kan, walaupun tetap dengan seizin pemerintah. Lalu yang ketiga itu haji mujamalah, ini kan ini luar biasa, di luar kota. Itu kan di luar kota. Apa kira-kira pentingnya ini, Pak Mikdam? Kalau ini ya Pak Dekan yang saya hormati, Pak Ustadz juga. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang terakhir ya, dan itu menjadi penyempurna ritual keagamaan kita sebagai umat. Kita sudah pantasnya kalau umat Islam itu berlomba-lomba untuk bisa sowan, untuk bisa datang ke Baitullah, untuk melakukan ibadah haji, menyempurnakan ritual keagamaannya, ibadah keagamaan. Jadi sudah semestinya dimanapun umat Islam berada selalu berlomba-lomba untuk bisa segera menunaikan haji. Tetapi dengan begitu banyaknya umat Islam yang sekarang ada, tentu pihak kerajaan atau pemerintah Arab Saudi harus memiliki strategi yang cukup tepat agar nanti kemudian tidak menimbulkan masalah. Kan kita pernah dengar ada beberapa kasus, misalnya ada kematian banyak sekali korban jamaah haji ketika misalnya dulu yang insiden Mina itu ya kan, lalu kemudian banyak sekali, dan kemarin juga di tahun 2024 ini juga ada, walaupun kalau kita lihat jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini memang perlu ada regulasi dan strategi khusus dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur masyarakat umat Islam yang kemudian ingin menunaikan ibadah haji. Nah, saya pikir ini di satu sisi, dan di sisi lain adalah bagaimana hubungan baik antara pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara yang lain, sehingga ini kemudian menjadikan Arab Saudi memiliki regulasi khusus terkait dengan pemberangkatan jamaah haji. Cuman ya faktanya walaupun hanya 3 jenis haji tadi itu yang kita anggap sah di depan kerajaan atau pemerintah Arab Saudi. Yang pertama adalah untuk biasanya itu kan kayak 2024 kemarin kan sudah diberikan sejak November kalau tidak salah, 2023 dikasih jatah 221 atau 220 sekitar itu, kemudian tambahan 20.000 di akhir di akhir tahun itu ya. Jadi sejak setahun sebelumnya sudah diberikan informasinya itu untuk yang kuota reguler dan khusus. Nah, tapi kemudian karena kita tahu bahwa ada memang beberapa orang yang tetap bersemangat untuk berangkat, sehingga ada jatah mujamalah tadi itu. Kalau bahasa di masyarakat mungkin macam-macam ya, ada mujamalah, ada furoda, ada yang bilang haji undangan lah, ada yang bilang apa, selama itu visanya adalah visa haji resmi dari pemerintah, walaupun langsung berangkat bisa dipastikan itu juga resmi. Yang jadi masalah kemudian karena kita antusiasmenya tinggi, kadang kasus kemarin misalnya muncul visa-visa ziarah, ya kan, kemudian umroh yang berkelanjutan. Ada enggak praktek pengelolaan atau manajemen haji di luar yang 3 ini? Kira-kira ada enggak? Tadi agak mundur sedikit ya. Jadi sebelum masuk kepada yang tadi yang ditanyakan, yang pertama
masuk, kenapa sih ada haji reguler, ada haji plus, Khusus dan untuk plus. ada haji Mujamalah. mujamalah. Sebenarnya sebelum tahun ini atau tahun 2019 itu Belum itu COVID. sebelum COVID itu istilah itu belum. Yang ada itu hanya haji Indonesia gitu ya. Dan disitulah ada, karena pemerintah itu sebenarnya menangkap inspirasi masyarakat yang mereka pekerjaannya tidak sama. Ada yang pengen haji tetapi waktunya sangat pendek, sehingga tidak mungkin dia harus 40 hari gitu. Tapi ada juga yang dia pengen lama di sana. Maka untuk menjembatani inilah muncullah ada pembagian haji tertentu. Sehingga haji reguler itu tentunya identik dengan lama, 40 hari. Sehingga banyak yang mereka melakukan itu, dia mengatakan dia mengambil arba'in di Madinah, kemudian baru pindah. Sehingga berangkat dan pulang itu kurang lebih 40 hari. Karena dia memang konsekuensinya antrian pesawat itu, sehingga dia harus begitu. Sementara kalau haji terus itu ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, paling lama itu ada yang 25 hari tok. Sehingga Yang khusus. yang khusus Yang WNH plus itu. WNH plus itu. Sehingga itulah yang mereka walaupun secara harga lebih mahal, tetapi tidak mengganggu kepada kantor tempat kerja dia, karena waktunya relatif Lebih singkat. singkat. Oke, itu sebab yang pertama. Kemudian ya kalau yang Mujamalah. mujamalah itu, kita sebelum kita menawarkan kepada mereka itu udah konsekuensinya udah dijelaskan bahwa ini untung-untungan. Jadi tiap KBH, tiap PHK itu melaporkan, mengajukan, lalu kemudian setelah itu diterima dan tidaknya tergantung kota yang diberikan oleh Arab Saudi. Ya. Sehingga mereka tidak bisa menentukan, tidak menjanjikan, karena kalau dapat dia langsung berangkat, sehingga tidak sedikit mereka itu mendaftar dua suami istri, tetapi istrinya yang katot, kemudian suaminya enggak berangkat. Maka dari itu, Baik. itulah sebab. Tapi pertanyaan saya tadi, itu kan ada enggak pengelolaan haji di luar yang 3 itu? Ya. Kalau pengelolaan resmi saya pikir mungkin tidak. Tapi praktiknya. Iya kan itu yang Itu mau yang kita kemudian, eksplorasi. Praktiknya. Kalau resmi dan diakui oleh pemerintah mungkin yang 3 ini. Iya. Lalu kan pertanyaannya, apa ada kemungkinan pengelolaan dengan cara lain? Iya. Gitu. Iya. Ya, kalau tahu saya itu ada, tetapi dia maaf ilegal ya Pak. Ilegal. Tidak Kalau resmi. dianggap ilegal. Ilegal. Gitu. Ya. Pertama, ada sebagian travel tidak bisa disebut satu persatu ya. Karena ini menjaga kebaikan bersama, marwah dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada juga yang mereka berani memberikan tawaran kepada masyarakat, kepada jemaah untuk bahwasanya ada haji seperti itu, tetapi visanya bukan visa haji. Tapi bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi itu? Nah, itu pemerintah sudah, kalau di tahun ini 2024, kemarin saya berangkat tahun ini kan, alhamdulillah. Dan itu memang sudah ada fatwa itu. Ya. Fatwa seperti halnya ketika Ini kita fatwa dari mana? dari Indonesia. Enggak. Kalau dari Arab Saudi dari dulu Enggak, fatwanya ini dari mana? Dari Dari MUI. Kemenak atau dari MUI? Dari MUI dan dari Kemenak, dua-duanya dari MUI. Jadi mirip seperti halnya nikah siri. Ketika nikah siri itu kan dinyatakan oleh pemerintah itu nikah tidak sah. Ya kan, kalau nggak di hadapan KUA, di hadapan penghulu tidak dicatatkan, maka tidak sah. Tapi faktanya kan banyak, mohon maaf, kiai-kiai yang berani untuk menikahkan siri kan. Secara hukum sudah rukunnya ada semua, ya sah dong gitu. Karena ini kan yang kemudian kemarin juga. Nah kalau haji kan ada rukun-rukunnya. Rukunnya terlaksana, yang penting kita mulai dari mikot sampai selesai sudah terlaksana semua, Arafah di sana beres selesai semua. Ya kan? Tapi kemudian ini visanya nggak resmi di zaman Rasul, nggak ada visa-visaan. Kan dasar datang aja, ini yang kemudian menjadi polemik juga di masyarakat. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk meminimalisir dan bahkan mengharamkan atau menyatakan tidak sah haji yang visa ziarah, visa umroh, visa amil atau pekerja. Itu kan tidak boleh haji. Pemerintah Arab Saudi juga melarang itu. Pemerintah Indonesia juga melarang dan menyatakan tidak sah. Tapi lagi-lagi tadi itu secara ortodoks ya kita berani bilang. Ya, kita juga tidak bisa mengatakan sah dan tidak sah. Nah, wallahu a'lam. Kita hanya bisa mengatakan bahwa bagaimana pemerintah mengantisipasi praktek-praktek pemberangkatan yang tidak ilegal itu. Yang ilegal itu. Karena berbahaya ternyata.
Iya, betul. Ketika saya melihat di sana, Mhm. itu ada beberapa kawan-kawan kemarin yang visanya ziarah, itu visanya ambil. Ternyata beberapa kasus karena Arab Saudi kemarin ini ketat sekali, Mhm. mereka tidak dapat jatah tenda di Arafah misalnya. Betul, memang. Dan di Mhm. Arafah pun ya hanya murur tadi bahasanya ya. Jadi tidak, bahkan saya walau alam apakah mereka masuk ke daerah Arafah atau cuma di sampingnya, karena kan untuk masuk kan butuh Trotoar. ada Iya. tiketnya, ada apa, ada tanda buktinya untuk bahwa ini pemegang visa haji yang resmi. Iya. Itu beberapa kasus kemarin ada yang lolos bisa masuk ke Arafah, ada yang nggak bisa ke Arafah. Jadi wukufnya kharijal Arafah itu kan Iya, bahaya iya, ini kan. iya, Nah, ini yang bahaya. kemudian sebenarnya harus kita Bisa jadi edukasi. pelaksanaannya membuat hajinya tidak sah. Betul, kan Bisa bahaya jadi, itu. kan? Betul, bisa jadi. Belum lagi kalau kita melihat pelayanannya. Kalau misalnya orangnya mungkin lansia atau tidak terlalu sehat, karena tendanya belum tentu dapat, hotelnya dapat dipastikan jauh dan seterusnya. Ini kan kenyamanan, padahal kan haji itu kan ibadah fisik gitu. Jadi kan Baik. Ada enggak relevansi dari klasifikasi haji dengan isu waiting list? Kan kita tahu di daerah tertentu itu kalau daftar sekarang konon itu belasan Iya. tahun gitu kan. Malaysia 90 tahun Kak Haji, bahkan mungkin lebih. 100, Ini kan 100 lebih. tahun. Nah, coba kita lihat di situ dulu masalah waiting list ini. Kena begini, yang reguler itu Ji. konon, ini konon. Soalnya saya juga tidak punya data dan tidak pernah membaca. Orang yang sudah menunggu hampir 10 tahun tidak berangkat-berangkat. Tapi yang baru daftar beberapa bulan malah berangkat. Makanya kemudian saya berpikir, ada enggak relevansinya dengan macam-macam jamaah haji tadi itu dengan Iya. waiting list ini? Iya. Ya, saya dulu, Pak. Muka-muka Oh, iya. Jadi memang sehingga inilah yang menjadi permasalahan yang menguat sekarang ini. Jadi kenapa DPR itu sampai bikin pansus. ya bikin pansus dan lain sebagainya, itu sebenarnya perhatian mereka itu kepada waiting list. Karena sekarang per tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Desember itu saya catat di Seskuhat ya. Itu tercatat jumlah antrian sekarang itu 5.433.38 Secara nasional. Nasional ini. Yang sudah daftar itu 5.433. Jadi berarti banyak. Tapi itu campur ya, reguler dan khusus. Campur. Gitu. Kemudian nanti ada splitannya. Kemudian dari jumlah inilah tentu regulernya itu kan lebih banyak tentunya. Sudah daftar sehingga saya ini dalam catatan di sini ini ada yang sampai antrinya itu sampai 34 tahun. Tapi ada juga yang sampai 38 tahun bahkan ya. Bahkan ada yang paling panjang itu di sini. Itu di daerah beberapa daerah itu sampai 40 tahunan. Itu kan, itu menunggu kalau kita daftar sekarang gitu reguler. Kan itu berarti kan kalau umur kita 50 berarti tambah 40 90 tahun berangkat haji. Berarti itu yang berat. Sehingga itulah yang menyebabkan sehingga munculnya adanya kabar yang ada sekarang itu perhatian mereka itu karena salah satu yang terjadi kemarin itu yang kita lihat adalah pengalihan kan gitu kan. Pengalihan dari harusnya kota ini kemudian dialihkan kepada kelas ini yang menjadi permasalahan sekarang yang lagi ramai seperti itu. Mungkin saya nambahin sedikit ya Pak. Silahkan. Kan, tapi begini, gimana? Perlu saya sampaikan juga ini. Kan untuk mengurai waiting list ini kan tergantung pada jatah kuota dari pemerintah Saudi. Ini yang kemudian hendak saya jelaskan bahwa sebenarnya kuota pemerintah Saudi tiap tahunnya kan berbeda. Iya. Tapi kita sudah dirujuk dari Undang-Undang nomor berapa 8 tahun 2019 ya. Memang porsinya itu berapapun kuota yang diberikan oleh Arab Saudi akan dibagi menjadi 2 kuota. 92% untuk kuota reguler, 8% untuk kuota ONH plus. Iya. Nah, kenapa kemarin yang dan hampir setiap tahun kita selalu dapat tambahan kuota. Ini baiknya Saudi. Cuma tambahan kuota ini memang agak-agak belakang kadang. Kalau tahun 2024 yang kita hajinya berangkat bulan Mei Juni kemarin, penambahan kuotanya 20.000 jiwa, 20.000 peserta haji, dan itu terbanyak untuk Indonesia selama ini. Sebelumnya kita paling banyak dapat 10.000, kadang berapa ribu, paling banyak ini 20.000, banyak sekali. Itu diberikan bulan November atau Desember seperti itu, saya lupa, November kalau tidak salah, 2023. Nah, yang menjadi masalah kemudian menyeruak masyarakat adalah
20.000 ini kan di luar kuota awal yang sudah ditentukan oleh Saudi. Saudi sudah menentukan tahun 2024 221.000 jiwa orang Indonesia berangkat haji. Sama pemerintah sudah dirapatkan antara Kementerian Agama sebagai pelaksana dan DPR. Sudah dirapatkan oleh banyak stakeholder, kemudian diputuskan, oke, berarti yang ikut 92%-nya jumlahnya berapa Allah alam, saya juga nggak hitung, itu ikut regulernya berangkat, yang 8%-nya dari khusus berangkat. Selesai untuk kuota awal. Nah, belakangan muncul, nih saya tambahin 20.000. Pak Jokowi bertemu dengan menteri sana, kemudian tambah 20.000 kuotanya. Nah, ini yang jadi masalah. 20.000 ini kalau mengikuti pola Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 berarti harusnya juga dibagi yang 92% untuk kuota reguler, 8% yang untuk kuota haji khusus atau NH+. Tapi Gus Menteri tidak seperti itu. Kementerian Agama kelihatan bagi rata. 10.000, 50%, 10.000 untuk khusus, 10.000 untuk reguler. Harusnya khusus jatahnya hanya 8%, tapi diberikan 50% dari kuota tambahan. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Kalau misalnya kita lihat dari undang-undangnya, jatahnya dari kuota total ya cuma 8% dong yang plus, ya kan, bukan kemudian terus 50% ngambil tambahan. Tapi kemudian kalau kita lihat runtutannya waktu itu, memang pemberian kuotanya itu belakangan yang tambahan, sehingga Kementerian Agama harus kerja ekstra keras, dan yang saya dengar mereka juga sudah ketemu antara. Saya tambah. Ya baik, sebentar dulu. Jadi kita langsung saja. Tadi seperti yang dijelaskan itu, sepertinya Kementerian Agama sudah bekerja ekstra. Kan seperti itu ya? Iya, harus bekerja untuk menghindari kekecewaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi yang mengemuka itu kan ada indikasi korupsi kuota haji itu. Masalah sesungguhnya kemudian di mana? Jadi begini, kalau kita lihat haji reguler itu haji Indonesia tahun 2024 itu kan jatah resminya itu 221 gitu kan? 221.000. Kemudian ada tambahan 20.000, dan tambahannya itu berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih banyak ya. Dan juga pengelolaannya pun lebih banyak. Maka dari itu kalau menurut DPR yang panja itu ya, rapat panja itu kan dimulai tanggal 27 November 2023. Jadi di panja itu sudah dibahas masalah tambahannya sudah masuk gitu, yang 20.000, sehingga udah matang total haji yang diberikan oleh Arab Saudi itu sudah 241.000. Mestinya kan sudah, jadi sudah ada gitu tuh, sudah ada ketika rapat panja itu sudah ada 24. Maka dari itulah kemudian seandainya dibagi seperti itu, mestinya kan rinciannya adalah 221.720 itu reguler, kemudian 19.280 itu khusus, mestinya gitu. Nah, faktanya 27.000 yang khusus. Ternyata yang khusus itu yang seharusnya tadi 8% itu ternyata disamakan gitu ya. Disamakan. Jadi tambahan yang tadi 20.000 itu kemudian dari yang plus 10.000, yang reguler 10.000, dan itulah yang terjadi sehingga totalnya jadi 213 itu 213,320 itu adalah reguler. Sementara plus yang harusnya 19.000 itu menjadi 27.680. Sehingga di situ ada selisih yang sangat banyak dari reguler yang diambil, harusnya itu jatah reguler yaitu 8.400. Iya. 8.400. Jadi itu yang jadi masalah, gitu, Pak Dekan. Hanya saja kemudian ketika ini juga menarik ini isu ini, Pak Dekan, karena yang namanya isu ya, namanya isu kan. Jadi ketika panja atau ketika DPR bersama dengan Kemenak sudah berapat dan memutuskan kuota 241.000, jadi kuota dasar 221.000 plus tambahan 20.000, jatahnya reguler berapa, jatahnya khusus berapa. Setelah itu diputuskan, Kementerian Agama kemudian komunikasi dengan pihak Arab Saudi. Nah, ini menjadi masalah awal yang saya dengar laporannya. Ketika kemudian kuota tambahan 20.000 ini dibagi seperti halnya yang kuota biasa, 92% reguler, 8% khusus, ternyata tempatnya di sana kurang. Yang di Saudi. Karena untuk reguler dan khusus tempatnya berbeda.
Iya. Sehingga komunikasi dengan pihak pemerintah Saudi dan diputuskan ya sudah, biar cukup, tempatnya enak, nyaman, kita taruhan saja. Nggak usah banyak-banyak regulernya cukup 50% dari kuota tambahan, bukan dari kuota asal. Kuota tambahannya 50% aja yang reguler. Nah, itu pernyataan siapa? Ini pernyataan dari Kementerian Agama. Pernyataan dari Saudi atau pernyataan Kementerian Itu Agama? kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Saudi. Setelah rapat panja tadi itu, mereka bertemu untuk memutuskan atau merapatkan teknis pelaksanaan seperti apa. Kalau dibikin jumlah awal, maka akan terlalu banyak nanti jamaah regulernya. Sehingga kemudian walau alam juga ini kan, kita soalnya saya nggak ketemu juga dengan orang Saudinya kan, tapi infonya kan seperti itu. Sehingga pembelaannya kan, jadi ya kita menyesuaikan. Cuman waktu itu masalahnya kenapa setelah itu tidak konfirmasi ke DPR? Iya. Kan jadi masalah. Kalau memang bikin kesepakatan sepihak dengan pemerintah Saudi sebagai pelaksana, di lapangan ternyata nggak bisa yang ditawarkan DPR, yang kita minta pemerintah, kita kuotanya begini bagiannya. Oh nggak bisa, tempatnya terlalu padat dan seterusnya. Akhirnya memutuskan sendiri, kok tidak lapor kepada. Ini kan yang kemudian jadi masalah. Harusnya setelah itu kan dikonfirmasi ke pihak DPR, kemudian dirapatkan ulang. Apakah kita ngelobi lagi pihak Saudi biar sesuai permintaan kita, atau kita pasrah dengan permintaan Saudi sehingga kita harus merapatkan lagi sehingga keputusannya dibuat bersama, bukan sepihak. Ini kan yang kemudian. Nah, lalu indikasi korupsi kuotanya itu di mana? Nah, indikasinya gini. 10.000-nya Maka 10.000 itu kan harusnya yang 20.000 itu kan harusnya bukan dibagi 50%, tetapi itu tetap harusnya 928 gitu kan, harusnya begitu. Sehingga ada selisih gitu, selisih angka. Yang mana reguler yang harusnya berangkat pada tahun ini 8.400, tapi karena pengalihan itulah menjadi tidak berangkat 8.000 itu. Pengalihan itu adalah kebijakan yang diambil sendiri oleh Kemenak dengan Saudi, ataukah dengan Saudi gitu? Dengan Saudi tanpa melibatkan MPR yang sudah DPR yang telah. Berarti kan masalahnya di situ kan? Iya, masalahnya itu sama. Dua indikasinya. Setelah ada indikasi pertama bahwa 20.000 itu harusnya dibagi 92,8%, bukan 50-50. Faktanya dibagi 50-50 oleh Kementerian Agama tanpa pengetahuan DPR, walaupun setelah rapat dengan Saudi. Nah, indikasi kedua, 10.000 setelah dibagi 50-50, 10.000 reguler, 10.000 khusus. 10.000 khususnya ini ternyata urutannya tidak juga menjadi sesuai masalah dengan urutan. Jadi kan pemerintah kita tadi sudah sampaikan tidak sesuai urutan atau tidak sesuai dengan urutan? Tidak sesuai urutan. Dianggap atau disinyalir atau ada indikasi tidak sesuai urutan. Iya. Bahkan ada beberapa jamaah yang TL0 artinya 0 tahun. waktu tunggunya itu 0 tahun. Harusnya kan kalau khusus atau WNA plus 5 sampai tetap 7. 5 sampai 8 tahun itu ada waktu tunggunya. Ini kok bisa tiba-tibanya di antara 10.000 kuota tambahan yang berangkat ada yang tidak menunggu sama sekali, padahal bukan mujamalah. Kalau mujamalah maklum. Tapi ini yang ONA plus kenapa kok bisa berangkat malah menunggu? Mana ratusan ribu atau jutaan atau ratusan ribu pendaftar ONA plus yang sudah menunggu 5-8 tahun kok malah nggak berangkat? Ini yang 0 tahun kok berangkat. Nah, ini juga menjadi indikasi kedua. Ada korupsi kuota di sini, jangan-jangan diberikan kepada siapa? Walaupun setelah kemudian dikonfirmasi ternyata Kemenak juga punya penjelasan yang ya bisa diterima juga, ya kan, karena bahwa itu sistem yang bisa menolak ketika tidak sesuai dengan aturan yang ada itu dan seterusnya. Setelah kepental dan ada bilang mereka menyampaikan kita sudah membuka tapi tergantung yang mendaftar, tapi faktanya kemudian mereka tidak mengumumkan kepada masyarakat, kepada jamaah calon haji plus, jadi banyak yang nggak tahu. Kemudian dilempar lagi, lo haji plus urusannya travel, bukan kami yang minta. Jadi ada bola liar lah. Jadi ada semacam jadi melempar gitu ya kan. Terus yang sesungguhnya seperti apa? Jadi semuanya sesungguhnya Iya. Jadi benar kalau menurut DPR itu memang ada angka 3.503. 3.500. Itu yang non tahun gitu. Artinya tidak menunggu sama sekali. Daftar ke PIHK kemudian tanpa harus setahun kemudian bisa berangkat. Karena yang diajukan itu kan ke Kementerian Agama adalah dari PHK semuanya. Harus dari travel, Jadi begitu. Kalau plus kan bukan kementerian tapi jadi terima mana pengajuan dari travel ini sekian. Nah, ternyata ada dari sekian jumlah totalnya itu 3.500. Nah, alasannya pemerintah sudah kami buka 10.000, silakan travel mengajukan. Yang mengajukan ini ya ini yang kami terima.
Nah, ditanya, "Lo emang nggak ngumumin ke jamaah?" "Tidak Iya. diumumkan, itu Ah. tugasnya travel." Nah, kan jadi lempar-lemparan ini kan. Jadi sebetulnya kemudian Itulah karena memang jadi kalau saya sih prinsipnya memang al khoto fil afi khairun ya minal khoto fil uqubah tentunya. Ya, tapi kan? begini, saya itu kira ini dibereskan gitu loh. yang pasti bahwa pengelolaan haji ini perlu perbaikan. Betul. Itu saja. Tapi kalau saya Pak dengan mohon maaf ini, jangan sampai isu personal ya atau isu politis masuk di sini. Ya, ini yang bagi saya kemudian menjadi menarik ini. Kita bicara sosok siap pansus, Enggak, siapa ketua pansusnya Tidak, Gus kita Nusron tidak Wahid. berbicara pada ranah Iya kan? politik. Yang pasti Tapi kalau saya sekarang lihat diam tadi sudah. ada kelemahan pada kebijakan. Betul. Tapi sebaliknya, Kebijakan yang tidak melakukan koordinasi dengan DPR komisi terkait. Betul. Nah, Iya. mestinya setiap ada perubahan dari Kementerian Arab Saudi yang diterima oleh Kementerian Agama kita harus melakukan koordinasi dengan DPR komisi yang terkait. tidak harus juga Pak Dekan. Nah, ini yang kemudian Enggak, menjadi kalau tidak perhatian. harus kan kalau terjadi apa-apa seperti sekarang ini kan Iya. kelemahannya kan pada koordinasi. Nah, itu kemudian yang menjadi bola liar tadi karena secara peraturan memang sudah benar jalannya seperti itu. Kementerian Agama sudah punya hak untuk menjadi pelaksana. Nah, perubahan di jalan itu etisnya disampaikan, tapi legalnya tidak harus disampaikan. Ini kemudian jadi masalah. Itu, Karena Pak. faktanya, mohon maaf, ini ternyata kalau kita lihat dari praktek haji tahun 2024 daripada sebelumnya malah dianggap lumayan bagus. Walaupun Jadi, lebih banyak. Walaupun iya Jauh jumlahnya lebih lebih banyak, tapi Ya yang oke lah, meninggal itu lebih adalah sedikit. otoritas dari Belum. Kementerian Agama, tapi Tapi harus itu diingat bermasalah. juga Iya, itu bahwa bermasalah DPR itu itu. punya hak Punya hak, pengawasan iya. terhadap Iya. kebijakan Kementerian Nah, Agama. itu Saya yang- kira kisruh itu bermula dari situ. Nah, Iya, itu pentingnya pansus, koordinasi itu pansus di situ, itu, koordinasi Saya itu. kira diskusi kita Koordinasi cukup itu memang bagus penting, gitu. dan jangan lupa diskusi-diskusi kita pada waktu-waktu yang akan datang. Karena masalah sosial keagamaan semakin hari semakin banyak dan tentu semakin menarik, anehnya juga semakin menumpuk. Terima kasih kepada Sama-sama, dua mohon narsum maaf kita. kalau ada salahnya. Mudah-mudahan Oke. ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.